Halo Sobat Genaci, kembali lagi bertemu dengan Kak Tasya. Kali ini Genaci akan belajar tentang bahasa Inggris, tentang grammar, present tense, and past tense. Sebelum kita belajar, jangan lupa Genaci untuk subscribe, like, dan komen, nyalakan notifikasinya. Present tense itu biasa kita gunakan sehari-harinya. Nah, present tense sendiri itu banyak banget jenisnya. Tapi di sini kakak akan menjelaskan simple present tense. Simple present tense itu apa sih kak? Simple present tense itu bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-harinya atau kegiatan yang selalu terus-menerus berulang hingga sekarang. Dan juga simple present tense bisa digunakan untuk menyatakan kejadian secara umum, bisa digunakan untuk menyatakan kebenaran secara umum, perintah, dan hal yang akan datang. Nah, simple present tense sendiri itu ada rumusnya loh. Sobat Genaci, rumusnya apa tuh? Rumusnya adalah subject plus verb 1 atau verb S or ES. Oke? Example atau contohnya. Contohnya kayak gimana sih kak? Contohnya, my friend Anna lives in Jakarta. My friend Anna is subject. Lives is verb 1 dengan menggunakan verb S. In Jakarta sebagai objek. Jadi seperti itu ya, Sobat Genaci untuk simple present tense. Next, present continuous tense. Present continuous tense itu bisa digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang secara terus-menerus atau berulang. Bisa juga untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi atau peristiwa yang berulang atau terus-menerus. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya adalah subject plus to be plus verb in. Nah, to be sendiri di sini ada 3 jenis nih. To be itu adalah is, am, are. Jadi diingat-ingat ya Sobat Genaci, kalau to be di sini itu ada 3. Ada is, am, are. Dan ini itu secara basic yang ada di bahasa Inggris. Jadi Sobat Genaci harus ingat. Oke. Example atau contoh. Contohnya gimana sih kak? Contohnya adalah she is singing a good song. She, subject. Is adalah to be. Singing adalah verb in. Menggunakan in kan, singing kan. Dan a good song adalah object. Jadi bisa diingat-ingat ya Sobat Genaci. Kalau present tense itu ada banyak banget jenis-jenisnya. Tapi kali ini kita belajar 2 grammar dulu ya. Jadi kita belajar 2 grammar dulu. Yang pertama adalah simple present tense dan yang kedua adalah present continuous tense. Next, kita akan belajar past tense. Nah, past tense itu apa sih? Mungkin ada beberapa Sobat Genaci yang ingat bahwa past tense itu adalah masa lampau kak. Oke, betul banget. Tapi di sini past tense itu juga punya banyak banget jenisnya. Dan di sini kakak akan menjelaskan 2 terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama adalah simple past tense. Dipakai ketika membicarakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Atau kebiasaan masa lalu yang sudah tidak dilakukan lagi. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya ini gampang banget. Dan kalau past tense itu kan masa lampau nih, masa lalu. Berarti Sobat Genaci harus diingat-ingat bahwa bahasa Inggris sendiri itu ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nah, kalau past tense sendiri itu berfokus memakai pada kata verb 2 atau kata kerja yang kedua. Rumusnya pada simple past tense adalah subject plus verb 2. Nah, example, contohnya gimana sih kak? My mother went to Korea last month. Gitu ya. Jadi, my mother sendiri adalah subject.
When, when itu dari kata verb satunya adalah want. Ya. Nah, when sendiri itu verb 2. Dari kata verb pertamanya adalah went. Diingat-ingat. To Korea last month. To Korea itu objek dan last month adalah adverb of place atau keterangan tempat. Gitu ya Sobat Genaci, bisa diingat-ingat untuk simple past tense. Oke, next kita akan belajar past continuous tense. Past continuous tense itu untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, tetapi masih ada hubungannya atau kaitannya hingga di masa yang akan datang. Rumusnya adalah as plus to be plus verb ing. Nah, to be sendiri di sini terbagi menjadi 2. Ingat ya, kita mempelajari past tense, berarti kita memakai seluruhnya menggunakan verb 2. Berarti untuk to be kali ini adalah was and were. Was and were ini memasuki pada kata verb to. Example, she was watching a film. She adalah subjek, was adalah to be, watching a film adalah objek. Nah, seperti itu tadi untuk mengenai past tense. Hari ini kita selesaikan sampai di sini terlebih dahulu, membahas mengenai present tense and past tense. Next, kita akan belajar yang lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi mengenai present tense and past tense. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.